Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tonton bersama yuk ini bagaimana generasi Z Malaysia memperkenalkan bahasa Indonesia gaul dan alfabet Indonesia untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa mudah dimengerti oleh kita dan oleh pemuda-pemuda di Malaysia juga, dan bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita tonton bareng-bareng. Seringkali kita menonton sinetron atau filem-filem dari Indonesia dan terkadang kita mendengar perkataan seperti dong, kok, sih, lah, sehingga ada yang di antara kita yang cuba mengucapkan perkataan tersebut tanpa menyedari apa maksud di sebaliknya. Perkataan-perkataan seperti dong, kok, sih dan sebagainya itu dikenali sebagai partikel dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu dong. Penggunaan dong ini dia di akhir perkataan dan sama seperti lah dalam perkataan sehari-hari kita, seperti kesini dong atau iya dong. Partikel seterusnya iaitu sih, di mana dia diletakkan di hujung perkataan, biasanya seperti tidak mengharapkan sesuatu jawapan daripada perkataan tersebut. Sebagai contoh, apaan sih atau kenapa sih begitu. Partikel seterusnya iaitu nih, di mana nih untuk menegaskan sesuatu. Panas nih, iya nih, di mana nih. Kita lihat partikel yang seterusnya pula, iaitu loh atau terkadang ditulis sebagai lo dengan LHO dari bahasa Jawa, yang bermaksud rasa terkejut atau kehairanan yang biasanya ditulis di awal perkataan, seperti loh, bukannya kamu sudah makan, atau loh, kamu sakit. Kadang-kala penggunaan loh ini diiringi dengan kok yang menunjukkan pertanyaan kenapa diletakkan di hadapan atau selepas subjek. Loh, kok begitu bermaksud dia hairan, kenapa begitu, atau kamu kok jahat. Dan kadang-kala kok juga diletak di akhir perkataan, seperti aku lapar kok, bermaksud aku lapar juga. Dan ada juga partikel kan, yang ini sama macam kita di sini di Malaysia, di mana penggunaan kan seperti benarkan apa yang aku bilang, atau kan aku sudah bilang ke kamu. Kamu macam kita cakap sehari-hari lah, betul kan aku cakap apa. Nah, kita pakai satu perkataan, kita makan ayam. Jika diletakkan dong di belakang perkataan, dia berbunyi kita makan ayam dong, menunjukkan atau dia bertanya dengan penekanan. Jika diletakkan pula perkataan sih, kita makan ayam sih, maksudnya dia menyatakan sesuatu tersebut tanpa meyakinkan. Jika diletakkan pula perkataan nih, kita makan ayam nih, maksudnya dia meminta penegasan tanpa dia nak menentukan bahawa kita nak makan ayam. Jika diletakkan partikel loh pula, kita makan ayam loh, maksudnya dia menekankan atau dia untuk meyakinkan. Untuk partikel kok pula, dia jadi kita makan ayam kok, maksudnya dia tengah menjelaskan dengan satu kepastian bahawa kita ni sedang makan ayam. Jika diletakkan pula partikel deh, dia menjadi kita makan ayam deh, maksudnya dia tengah bertolak ansur bahawa iyalah kita makan ayam lah. Macam itulah. Jadi kepada rakan-rakan saya yang menonton video ini, bolehlah cuba perkataan-perkataan seperti dong, kok, sih dan lah untuk berborak dengan rakan-rakan atau kenalan kita dari seberang. Mana tahu juga orang sangkut dengan cewek-cewek dekat sana. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Teman-teman tahu tidak? Sebenarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti seperti bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Bahkan dalam bahasa, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Baik Indonesia maupun Malaysia, kita bisa saling paham. Pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pengucapan alfabet dalam bahasa Belanda. Walaupun begitu, tetap ada perubahan sepanjang dan setelah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada 6 alfabet dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Belanda. Misalnya untuk alfabet C atau C dalam bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G dalam bahasa Belanda disebut G. Alfabet J atau J dalam bahasa Belanda disebut Y. Alfabet Q dalam bahasa Belanda disebut Q. Alfabet X dalam bahasa Belanda disebut X. Alfabet Y atau Y dalam bahasa Belanda disebut A.
Alfabet bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan. Alfabet dalam bahasa Indonesia memiliki fonem yang lebih stabil dalam pengucapannya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Sebagai contoh, ayat cagar dengan cakar, atau bola dengan bola, atau beras dengan peras. Ayat tersebut macam sama didengar tapi memiliki makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam pengucapan abjad, ini juga berpengaruh dalam perbedaan mengeja suatu kata atau ayat. Pengejaan dalam bahasa Indonesia, saya yakin ini juga asing di telinga teman-teman Malaysia. Pengejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya, ayam menjadi ayam. Ayam. Sapu dieja menjadi sapu. Sapu. Mari dieja menjadi ri. Mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama faham satu sama lainnya. Karena sesungguhnya komunikasi ini akan jadi bila mana satu orang dengan orang yang lainnya akan bisa saling faham. Sekian dan terima kasih. Iya, jadi kita sudah menonton bersama tadi bahwa bahasa Indonesia gaul dan ejaan bahasa Indonesia ini mereka mengenalnya juga. Jadi di sini mereka juga akan menggunakan dan mungkin sudah sering menggunakannya dalam medsos ya untuk penggunaan bahasa Indonesia gaul. Namun kata-kata yang digunakan pun mungkin ada perbedaan. Jadi kalau misalkan kita bilang perkata, mereka mengatakannya sebagai ayat misalkan. Nah, tentu saja di sini kita perlu adanya saling memahami untuk perbedaan-perbedaan tersebut sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Nah, selepas dari itu semua, apa yang kita dengarkan di sini, apa yang kita baca di sini bahwa ada peminatan dari Malaysia sendiri, terutama untuk generasi Z-nya, untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan bagi kita bahwa bahasa Indonesia bisa diterima di semua kalangan, di semua negara. Ya, itu tidak terlepas dari bagaimana kita bisa mengindonesiakan bahasa Indonesia dan menginternasionalkan bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.